welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang apakah yakin kalian mau ke Australia, apakah kalian tahu di Australia itu kayak gimana, mungkin tempat tinggal segala macemnya, dan apa aja yang harus kalian tahu dan prepare saat kalian mau ke sini. Dan video ini diperuntukkan untuk kalian yang mau ke Australia atau yang udah di Australia atau juga yang cuma pengen tahu aja tentang Australia dan tinggal di Australia serta kerja di Australia tuh kayak gimana sih. So, keep on watching. Pertama-tama aku buat video ini bukan untuk nakut-nakutin kalian atau untuk kayak ngasih tau kalian jangan ke Australia atau untuk ngebuat kalian deg-degan atau even ngebuat kalian nggak mau sama sekali ke Australia dan coba tinggal serta kerja di sini ya. Video ini purely dari pengalaman aku, pengalaman teman-teman aku, dan pengalaman beberapa mungkin banyak orang yang sudah pernah tinggal di Australia atau sedang tinggal di Australia dan punya pekerjaan di sini ya guys. Jadi video ini dan informasi yang aku kasih ke kalian gak usah bener-bener ditelan mentah-mentah, karena purpose aku untuk ngebuat video ini adalah untuk kalian bisa prepare dan tahu di Australia itu sebenarnya kayak gimana. Aku ngasih tahu ke kalian ini sejujur-jujurnya dari pengalaman aku, pengalaman teman-teman aku, dan pengalaman orang-orang yang sudah pernah di sini. Oke? Kalau kalian misalkan nggak percaya atau merasa informasi aku itu sebenarnya informasi dia nggak terlalu valid, aku nggak mau dengerin kata Kak Emira, ya nggak apa-apa, aku nggak repot, kalian juga nggak usah repot-repot, kalian tinggal datang ke sini dan merasakan aja tinggal di Australia itu kayak gimana. Oke? Penjelasan pertama adalah yang uang $5.000 yang harus kalian simpen di tabungan kalian sebelum kalian war SDWHV ya. Banyak banget yang nanya kayak, Kak, itu uangnya bisa nggak sih kalau ditransfer dari rekening saudara aku gitu, dari rekening ini, dari rekening itu? Boleh guys. Waktu itu aku aja dari rekening papi aku, dan itu cuma selang beberapa hari, kayak cuma 3 atau 4 hari gitu. Jadi kayak hari pertama berapa puluh juta, hari kedua berapa puluh juta, kayak gitu doang. Jadi gak ada masalah ya. Tapi aku uangnya itu aku endepin dulu sampai bener-bener aku udah ada di Australia baru aku pakai. Aku nggak ada utak-atik sedikit pun. Dan juga banyak banget yang nanya kayak, Kak, kalau aku di Indonesia penghasilan udah 15 juta, udah 20 juta, udah hampir 30 juta tuh gimana ya? Guys, jujur ya, kalau menurut aku ya, kalau kalian gaji kalian udah belasan sampai puluhan juta, itu berarti kalian sudah punya karir di Indonesia. Dan WHV itu menurut aku short term, it's not a long term. Kalau misalkan kalian memang long termnya adalah WHV udah gitu student ngambil yang lagi high demand untuk PR dan bisa, dan kalian tuh yakin banget akan dapet PR dan yakin sama kemampuan kalian, ya silahkan monggo. Tapi untuk kalian yang pengen cuma ngais uang sebanyak-banyaknya terus pulang lagi ke Indonesia, mendingan kalau kalian belum punya karir. Kalau kalian udah punya karir, sayang guys. Pertama, sayang banget karir kalian. Kedua, uang kalian sudah dapat gaji segitu gitu loh. Karena di Australia pun lumayan sama ya guys, kurang lebih gajinya yang paling kecil 40 sampai ya pokoknya 40 juta tuh udah paling kecil. Yang kedua, tempat tinggal dan temen-temennya kayak gimana. Tempat tinggal itu ya di sini guys, ada yang penipu juga loh guys, yang nipu, dan yang nipu kita itu, yang akan nipu kamu itu juga sama-sama orang Indonesia. Tempat tinggal itu kalau kalian di city itu paling murah itu ya di city banget ya, di Sydney misalkan atau di Melbourne bisa 200 ya guys, 200 paling kecil itu tuh 200. Kalau kalian dapat yang di bawah 200 tuh kalian bener-bener you are lucky. Dan waktu itu aku alhamdulillah banget dapet yang di bawah 200, which is 130 aku dapetnya, bener-bener kayak sang banget pokoknya. Cuma itu tuh jarang banget, itu kayak satu di antara 100 gitu yang ada kayak gituan. Paling murah lah ya, kita taruh lah 200 itu ya kalau di city, di Sydney ya specifically, karena aku di city-nya tuh pernahnya di Sydney. Itu pun 200 bukan private room ya guys, itu tuh room kalian tuh bisa ada 5 orang, bisa ada 6 orang satu room, dan bisa bunk bed kayak gitu ya guys, karena it's city, you're in Sydney, you're in the city especially, dan kalian akan bakal ngeluarin budget segitu. Kita hitung barang-barang ya guys, 200 I don't know if you guys can see it, anyways 200 untuk rent ya. Taruhlah kita rentnya itu barang-barang ya guys, nggak usah private rent itu. Kalau kalian pengen private room itu tuh bisa 250, 280 sampai $400 per minggunya. Itu per minggu ya guys. Kalau di sini tuh bisa bayar rent itu per minggu atau per 2 minggu itu bisa. Cuma kalau ya per 2 minggu ya 2 minggu rent itu yang kalian bayar. Jadi kalau 200 adalah minggu ketiganya kalian bayar 400 kayak gitu. Belum bond money-nya. Bond money itu biasanya seminggu rent, 2 minggu rent, atau ada juga yang landlordnya pengen kalian bayar sebulan rent. Bond money itu apa? Bond money adalah uang jaminan kalian. Kalau kalian keluar nanti dari rumah tersebut atau dari rent house tersebut, kalian itu kalau ada damage kayak ngerusak apapun itu yang ada di situ, kalian bakal dipotong
dipotong dari uang bond money kalian. Tapi kalau kalian gak ngerusakin apa-apa, and you're being a good tenant, dan kalian baik-baik aja di rumah itu, semuanya bersih, rapi, ya uang itu akan kalian ambil lagi gitu. Jadi uangnya akan dikembalikan sama landlordnya ke kalian. Kita hitung lagi bond money ya, tadi udah 200 untuk per roomnya ya, per minggu, bukan per room ya, per orang 200, satu room bareng-bareng itu 200, ditambah misalkan bond money-nya itu bond money 2 minggu ya, taruhlah bond money-nya 400, tambah 400 ya, kalian sudah ngeluarin 600 untuk tempat tinggal doang ya guys, tempat tinggal itu 600, which is 6 juta ya. Terus ditambah lagi groceries ya, kita tambah dengan groceries. Kalian per minggu groceries itu paling murah ya, kalau kalian kayak cuma makan pasta gitu-gitu doang, yang which is kayak 80 atau sampai 90 sen kayak gitu-gitu doang, dan kalian merasa kalian gak akan sakit dan usus buntu, ya bakal murah gitu. Bisa mungkin $30 per minggu, tapi per minggu itu biasanya kisarannya rata-rata 50 sampai $60. Kita taruhlah $60 ya guys, biar nggak terlalu nyesek. Dan kalian kalau mau tahu kisaran belanja itu, di sini tuh ada supermarket namanya Coles, Woolworths atau Woolies, terus ada Aldi, ada Foodland juga. Kalau kalian tinggal di Adelaide atau di South Australia, you are familiar with Foodland, kalian akan tahu. Aku udah bikin kalau rata-ratanya kalian belanja di City, which is di Coles, itu berapa, ada di video ini. Kalian bisa klik video itu dan lihat aku tuh belanja kayak gimana dan kisaran harganya tuh berapa sih, kalian bisa lihat di video itu. Kita taruhlah groceries per minggu 60 ya. Terus kalau misalkan kalian kan butuh SIM card ya guys, dan untuk SIM card itu kalian bisa beli, ada SIM card yang namanya Aldi, itu murah banget SIM card Aldi, cuma kalian harus tahu per bulannya itu ada yang dari $15 sampai 70 atau ratusan dolar pun ada. Kita ambil yang kasarnya aja ya guys, kalian nyampe terus di bandaranya kalian langsung beli SIM card. Misalkan kalian mau beli Optus ya, di sini tuh yang terkenal Optus dan Telstra. I personally use Telstra. Juga ada Vodafone juga ya guys. Vodafone itu juga lumayan pricey ya, itu mahal juga. Aku waktu itu pakai Vodafone dan aku ke South Australia, which is Adelaide. Aku sekarang di Adelaide untuk tahun kedua aku, karena aku sudah di sini sudah setahun lebih, hampir mau 2 tahun. Itu aku nggak bisa sama sekali pakai Vodafone aku. Vodafone aku tuh bukan nggak sama sekali ya, bener-bener kayak dikit banget sinyalnya, hampir 3D most of the time. Jadi aku ngeganti ke Telstra. Untuk Optus ya, kita paling murahnya aja ya. Maksudnya bukan paling murahnya, kayak rata-ratanya itu 40 giga, which is $35. Aku bakal tulis di sini. Ini SIM card yang sering dipakai sama orang-orang di Australia. Yang dijual tuh yang ini. Atas paling mahal, bawah yang paling murah. Ya, kita tulislah $35 ya guys. Belum juga kalian pengen jajan atau kalian mau nyobain belanja di luar, kayak oh aku butuh ini, butuh itu gitu. Kita kan nggak tahu ya, apalagi kalau kita perempuan, kita tuh butuh banyak banget gitu. Dan kalau pads itu di sini aku pakai yang namanya U ya. Pads aku kayak gini. Pads aku pakai yang kayak gini, yang U kayak gini. Ini tuh bisa kayak kisaran kayaknya $15 or something. Aku bakal put di sini. Ini harganya berapa? Itu kan kalian juga harus masukin ke grocery dan segala macem. Aku juga nggak tahu ya kalau kalian pakai tampon. Personally, I don't know the price. Aku bakal tulis di sini juga. Kayak gitu. Terus juga personal hygiene atau kalian yang pakai behel. Aku nggak tahu ya kalian bakal kayak gimana ngontrolnya, ataukah kalian bakal ngontrol di sini. That's gonna be very pricey and expensive. Ditambah kalian kalau punya health insurance. Health insurance itu di sini yang paling murah, yang aku dan teman-temanku pakai. Biasanya kita pakai Bupa ya guys, which is yang paling murah. Terus juga kalau kalian rent gitu, ngerent motor di sini, rent motor itu aku waktu itu 90 per week. Kalau kita pakai sendiri ya guys. Transport ya, kalau kalian pakai public transport itu per minggu bisa $50 kalian keluarin untuk transport. Kayak gitu ya guys. Jadi roughly per minggu itu $800 sampai $1000, which is 8 juta sampai 10 juta per minggu ya guys. Dan kalian juga harus ingat, kalian gajian di sini itu juga per minggu. Kalau gajian di sini itu di Australia ya paling rendahnya ya guys, aku nggak akan ngambil gaji dari cash on hand, tapi gaji dari TFN ya guys. Paling murah di Australia itu 23, 24, 25 itu paling murahnya. Jadi per minggu kalian mungkin bisa dapat 800 sampai 1000 ya guys, kayak roughly kayak gitu. Jadi itu aja kalian sudah kalau kalian nggak bisa ngehemat dan neken cost kalian, pengeluaran kalian bisa megap-megap deh tinggal di sini. Apalagi 5.000 yang tadi kalian bawa dari Indonesia itu bisa habis gitu aja kalau kalian nggak pinter-pinter nabung di sini dan pinter-pinter cari uang. Dan balik lagi ke masalah rent house, rent room, segala macam ya guys. Kalian juga harus tahu kalau kalian mau ke Australia dan pengen
uang untuk rentnya per minggu itu murah, berarti kalian satu kamar bisa ada yang hampir 10 orang itu ada guys, yang bunk bed 10 orang. Dan kalian juga harus tahu, kalian harus bisa membawakan diri, kalian harus bisa berkomunikasi dengan orang, kalian juga harus bisa menyesuaikan diri ya guys. Menyesuaikan diri itu paling susah, apalagi kalau satu kamar itu bukan cuma orang Indonesia, itu orang-orang dari segala macem, itu ada ya, orang Thailand, orang Taiwan, itu banyak banget guys di sini ya. Kalian juga harus tahu kalau kalian satu kamar dengan orang lain itu pasti ada drama ya guys. Itu drama itu pasti ada di seluruh rumah, di seluruh grup orang-orang pasti ada. Dan juga ya guys, dramanya itu tuh mungkin ada yang tidur nggak bisa berisik, jadi mungkin teman satu kamarnya ada yang ngorok kenceng banget. Aku personally pernah ada di tempat itu ya guys, bener-bener orang ini ngoroknya kenceng banget, bener-bener kenceng banget, nggak bisa tidur. Apalagi besoknya kita kerja itu mulai startnya pagi banget kayak gitu tuh ada ya guys. Terus misalkan orangnya jorok, suka makan di atas kasur yang bareng-bareng, pintu ditutup, jendela nggak mau dibuka karena mungkin kedinginan atau kepanasan, itu kalian banyak banget dramanya. Dan belum juga ya guys, kalau landlord itu, aku personally ini ya, aku bakal spill the tea ini ya guys. Aku itu, ini bukan di sini ya guys, aku waktu ke Outback. Ini kalau kalian WHV pasti kalian harus ke Outback kan, dan kalian harus hati-hati sama landlord dan teman-teman yang kayak begini. Pertama, landlord penipu ya guys. Aku dan teman-teman aku pernah ketipu sama landlord kayak begini. Pengalaman aku adalah landlord yang bukan landlord. Maksudnya apa? Landlord gadungan guys. Yes, betul banget, landlord gadungan adalah rumahnya itu bukan rumah dia. Jadi dia ngerent rumah, tapi dia ngerentin lagi kamar-kamar itu ke anak-anak WHV. Dan ini orang Indonesia guys. Kalian juga harus hati-hati sama orang-orang Indonesia di sini. Nggak semuanya baik ya guys. Aku tidak mau memukul ratakan, tetapi ya kayak gitu kejadiannya dan kenyataannya. Jadi ini landlord bener-bener parah banget ya guys. Aku itu kan sering ya, waktu beberapa bulan yang lalu itu tuh di company aku tuh sering banget ada overtime, dan aku tuh dapat overtime itu lumayan sering. Aku aja nyampe rumah bisa jam 9. Kadang aku tuh ditawarin untuk back to back, shiftnya tuh back to back, jadi AM dan PM shift. Aku bisa-bisa pulang 1:30 pagi gitu kan. Dan aku start itu jam 4:30 pagi ya guys, 4:30 aku udah start. Dan aku waktu itu pulang jam 8, aku dikunciin di luar guys. Iya, betul banget, dikunciin di luar. Aku mikirnya mungkin nih orang gak sengaja gitu nutup kenceng, akhirnya kekunci gitu. Jadi ada 2 pintu, kasa nyamuk sama pintu yang biasa. Yang kasa nyamuk ini dikunci sama dia, dan kita di rumah itu nggak ada yang punya kuncinya selain dia. Aku ngetok-ngetok, dan ini winter ya guys, di bawah 9 derajat, aku dikunciin di luar, dan setengah jam aku ngetok-ngetok nggak ada yang bukain. Kalian pasti nanya, teman-temannya mana? Nah ini dia aku kasih tahu. Banyak juga teman-teman yang orang Indonesia yang jahat-jahat guys sama kalian. Misalkan mereka iri sama kalian karena kalian levelnya naik duluan dari mereka, atau mereka iri sama kalian karena kalian banyak dapat overtime, atau mereka iri sama kalian karena mungkin ada beberapa hal yang lebih bisa dari mereka. Kita kan nggak tahu ya guys, namanya juga orang. Ini pertama kali, ini dari seumur hidup aku pertama kali dapet dan pengalaman orang-orang kayak gini. Aku waktu di Sydney itu sama sekali nggak punya masalah. Aku dekat sama landlordnya, aku pun dekat sama temen-temen aku yang ada di sana, bener-bener bestie sampai sekarang. Tapi aku nggak tahu ya orang-orang ini kenapa, karena ya again kita nggak tahu orang itu kayak gimana. Aku ngetok-ngetok setengah jam loh guys di luar, freezing cold, and I'm alone and I'm a girl. Aku ngetok-ngetok gak ada yang bukain. Aku akhirnya ngechat temanku dan mamiku ya. Ini ada chatnya. Aku kayak, ini aku nggak bohong ya guys. Kalau kalian mikir, oh I'm exaggerating something, no, I don't lie about things like this. And this is very serious. Dan kalian tuh bisa banget, aku tuh bisa banget ngaduin mereka. Cuma ya aku nggak mau aja, karena aku nggak mau nutup rezeki orang ya guys. Atau ngekat masa depan orang, I don't want that. Aku akhirnya disuruh tendang sama mamiku, udah tendang aja itu jendelanya harus kenceng ngetoknya. Karena aku bener-bener udah gemeteran guys, nggak bisa lagi ngetok-ngetok. Akhirnya aku tendang jendelanya. Dan aku dibukain sama sekali nggak ada penjelasan. Mereka cuma cekrek buka, terus masuk lagi ke kamarnya. Like, are you kidding me? You locked me outside freezing cold. Dan ya guys ya, pada hari itu juga, bener-bener paginya aku baru bangun, itu baru banget bayar rent ke si landlord ini. Dan it's just crazy, aku dikunciin di luar, akhirnya besoknya gak tau kenapa, they kicked me out. We don't like your existence in this house, dan kamu maksimal banget
hari Minggu keluar dari rumah ini. And guess what? Aku langsung keluar pada saat hari itu juga pas mereka ngechat, aku langsung keluar dari rumah itu. Tapi kenapa? Aku kan harus nyari tempat lagi ya guys ya. Dan untung banget Tuhan sangat-sangat menolong aku. Dan memang sebelum itu tuh memang aku sudah sangat nggak nyaman ya guys. Jadi tuh aku pindah ke tempat itu tuh bener-bener kondisinya nggak nyaman banget. Cuma aku dan teman-temanku tuh, teman-teman pada saat itu ya guys, sekarang aku bener-bener nggak mau lagi temenan sama orang kayak gitu ke tempat itu, karena dia doang yang paling deket rumahnya ke kantor aku ini, ke kantor nggak tuh, ke tempat kerja aku ini. Jadi ya bener-bener kita tuh tahan-tahan 3 bulan lamanya. Landlord ini bener-bener jutek. Jujur kita nyampe sana nggak disambut, nggak ditolongin segala macem, terus bener-bener kayak padahal bukan rumah mereka juga, dan aku tahu itu bukan rumah mereka karena tiba-tiba ada orang yang mau inspek rumah itu dan dia bilang sebenarnya kita tuh ngerent rumah ini bukan punya kita rumahnya, jadi itu kita ngerent rumah ini dan ngerentin salah satu kamarnya untuk kalian biar kalian bisa ngebantu kita untuk ngebayar rent rumah ini. Dan aku kaget, aku kayak loh kak, berarti ini bukan rumah kakak ya? Terus dia bilang kayak iya bukan, sebenarnya kita ngerent rumah ini dan ngerentin lagi kamarnya ke kalian. Dan tahu nggak sih, waktu orang-orang yang mau inspek house ini, inspekturnya datang, mereka nanya orang 3 ini siapa, dan mereka bilang kita nolongin mereka karena mereka nggak tahu mau tinggal di mana, the refugee. We're refugees. Okay, we paid. Kita itu bayar seminggu $400 guys. Kamar satu kecil sama bunk bed, 400 per week di Outback. Think about that. Kita mandi malam di sini sin, masak lama di sini sin, banyak banget guys. Dan pada saat winter, jadi tuh di rumah ini tuh aku sudah merasakan winter dan summer ya guys. Pada saat summer kita kepanasan, dia ngebuka AC, kita ngebuka kamar kita, pintu kamar kita lebar-lebar biar kita dapat AC-nya, biar kita bisa nafas dengan tenang. Kadang-kadang sama dia tuh langsung dimatiin waktu kita ngebuka pintu kamar. Jadi tuh kayak mereka tuh, jadi landlord ini tuh kayak nggak sudi kalau kita tuh dapet AC juga. Dan pada saat winter itu kan kita kedinginan ya guys, karena heaternya itu cuma ada di ruang tengah. Dinyalain heater, kita buka pintu kita dong guys, biar heatnya itu tuh nyampe gitu ke kamar kita, karena bener-bener nggak masuk heatnya dan kita kedinginan banget. Kadang juga sering kali ya sama dia langsung dimatiin, bener-bener langsung dimatiin heaternya pas kita buka pintu kamar kita. Kayak lo bener-bener medit banget sih. Dan kalau kita mandi rada lama pun dia marah-marah. Jadi personally ya guys, aku tuh pernah mandi kayak hampir 20 or 25 menit kayak gitu, 10 menit atau 15 menit pertama tuh aku nggak mandi guys. Aku cuma duduk nyalain shower dengan air panas yang full biar aku dapet uapnya guys dari air itu, biar badan aku nggak kedinginan, karena aku bener-bener kayak orang udah mau mati guys saking kedinginannya. And I'm very sad kalau ngomongin tentang itu, karena bener-bener ini landlord tuh zolim banget. Kalian harus hati-hati sama landlord kayak gini. Kalau kalian merasa bener-bener slightly nggak nyaman tinggal di situ, kalian harus langsung cari rent house atau rent room yang lain ya guys. Kalian emang mau guys mati kedinginan atau mati megap-megap kepanasan? Nggak mau kan? Jadi find room or a house that's suitable for you, that makes you very comfortable. Jangan kamu merasa I'm uncomfortable di sini terus kamu bela-belain aja. Don't. Kalau kamu merasa uncomfortable, slightly uncomfortable, get out of that house and find a new room or a new house for yourself and for your well-being, please. Dan juga another fact, aku itu waktu itu beberapa minggu sering banget pulang tuh rada malam ya guys, jam 8, jam 9. Itu sama sekali nggak malam. Menurut aku ya itu nggak malam banget. Dan landlord ini tuh sangat-sangat kayak, kamu habis dari mana? Kamu pulang jam berapa tadi? Kamu kemana? Kenapa baru pulang jam segini? Dan bener-bener sinis banget, kayak orang marah-marah ke aku. Dan I'm like, that's none of your business. First of all, second of all, I'm an adult. Third of all, mau aku pulang jam 1 malam atau jam 5 pagi pun, atau gue di luar mau gue jungkir balik, mau gue terjun, mau gue berenang di selokan, terserah gue. That's none of your business. Yang penting gue ngebayar lo per minggunya as I supposed to, dan aku nggak ngerusak barang-barang di rumah itu, which is, first of all, that's not your house. Second of all, you rent that house. Dan ngomonginnya ya, kasarannya adalah lo nipu kita. You're not the real owner. Apakah agent kalian tahu kalau lo itu ngerentin lagi kamar yang ada di rumah itu? Singkat cerita, gue keluar dari rumah itu segala macem, tetapi aku belum ngambil semua barang-barang aku, my own belongings. Dan aku ngechat akhirnya ke landlordnya, aku pengen ngambil barang-barangnya besok, tolong jangan dikunci rumahnya. I still have the rights to go in and out of that house. Dan aku sudah tanya ke landlord aku yang sekarang, yang bule ya guys, orang Australia, dan aku pun udah nanya ke polisi perihal hal ini. Dan mereka bilang, lo nggak apa-apa mau keluar masuk ke rumah itu. Technically, that's not their house. And you paid for a week, full week, dan bond money lo masih ada di dia. Dan gue bilang gitu, gak salah dong guys kalau gue pengen ngambil barang gue. Dan mereka bilang, nggak bisa, pintu akan kita kunci semua dan lo bisa ngambil barang-barang lo pas kita semua ini ada di rumah. And I was concerned for my safety and my health and my well-being. Dan akhirnya
gue telepon polisi biar gue bisa ngambil barang-barang gue. Gue langsung telepon polisi biar polisi bisa nemenin gue dan bisa masuk rumah itu, biar gue juga ada saksi ya guys yang ngelihat apa aja yang gue ambil barang-barangnya, biar gue nggak dituduh ini itu, karena gue sangat sudah mengerti landlord gue. Singkat cerita akhirnya gue ngambil barang ke sana ditemani polisi dan mereka kaget, oh my god kenapa ada polisi, apakah kita akan ke prison, kayak iya. Dan pada saat gue telepon polisi dan gue menceritakan semua ke polisinya tuh bener-bener kaget. Kok ada orang seperti ini, pertama bukan landlord, kedua bisa seenaknya aja ngunciin orang di luar, bisa seenaknya aja nge-kick orang bener-bener tanpa alasan yang jelas. Dan to be honest ya guys, aku bener-bener merasa kalau Tuhan itu memang sudah muak dengan aku yang tinggal di rumah itu dengan tidak nyaman. Jadi kayak lo tuh harus keluar dari rumah hantu ini biar lo tuh gak stres lagi. Dan bener ya guys, jujur waktu aku tinggal di situ jerawat aku tuh bener-bener jerawat batu gede-gede karena aku stres tinggal di rumah itu. Dan aku yakin 2 orang teman aku ini tuh juga stres banget tinggal di rumah itu. Aku mandi aja ditungguin guys sama nih landlord ini, sampai kayak dia nungguin, tadi kamu gak mandi ya di dalam, tadi kamu gini ya, kamu mandi jam segini, kayak oh my god. Anyway, selesai tentang spill-spillan landlord gadungan yang halu ya guys, itu udah that's end. Topik selanjutnya aku mau omongin adalah tentang transportasi ya guys. Kalau kalian ada di city, kalian itu bisa banget pakai transportasi umum. Tapi kalau kalian ke Outback, which is kalau kalian WHV, kalian bener-bener harus ke Outback untuk menyelesaikan second, third year kalian ya guys. Dan kalian tuh kalau untuk second year itu harus 3 bulan, dan kalau third year itu harus 6 bulan, which is 23 atau 20 sampai 25 payslip yang kalian harus kumpulin di Outback ya. Dan Outbacknya itu specifically Adelaide ya guys. Aku itu pernah nyewa mobil, jadi aku nyewa mobil gitu di salah satu orang ya, ada orang Indonesia namanya Bang Ben. Kalau kalian pengen kontaknya dia bisa langsung ke aku, nanti DM aku aja, which is di sini. DM aku, Instagram aku bakal kasih tahu kalian. Kalian tuh bisa nge-rent house dan transport tuh kemana. Yang aku kenal adalah orangnya yang ini ya guys. Dan ingat ya guys, kalau kalian nge-rent transportasi kayak motor atau mobil, kalian harus punya SIM dan kalian harus sangat mematuhi rambu-rambu ya guys. Aku tuh pernah salah parkir dan aku tuh kena 120 atau 160 dolar gitu guys. Aku ada buktinya juga. Dan itu bener-bener aduh pahit banget ya guys. Aku juga pernah kayak salah lane dan aku didenda juga, didenda lagi, diberhenti polisi, didenda. Aku juga punya temen yang dendanya sampai 3.000, 4.000-an ya guys, karena dia nggak mematuhi kecepatan segala macem. Itu tuh semua di sini ada kamera dan ada polisi-polisi yang mengintai kalian. Itu tuh ada semuanya. Jadi kalian juga harus siap-siap tentang itu. Next, pekerjaan ya guys. Kalau pekerjaan itu di sini, kalau WHV itu biasanya kita tuh kerjanya kasar ya guys. Pekerja kasar lah gitu ya. Kayak farm atau factory. Biasanya itu sih guys, farm dan factory biasanya. Cuma kalau misalnya hospitality juga bisa, cuma uangnya nggak terlalu nutup ya guys. Ini dari pengalaman teman-teman aku yang pernah kerja di hospitality. Kalau di farm itu bisa jadi ya, kalau kalian metik-metik bukan per hour. Kalian itu BTW di Australia itu gajinya per hour ya guys, digajinya. Itu tuh bisa per piece atau per kilo. Bener-bener kalian tuh ngebabu nguli banget guys. Kalau kalian nggak cepet ngambilnya atau metiknya atau trimmingnya, ya kalian bakal kalah sama teman-teman kalian yang lain. Gaji kalian tergantung dengan kecepatan kalian dan kuat-kuatan stamina kalian kerja di lapangan. Kalau farm ya guys, jadi kalau farm yang dibayar per hour itu rada lumayan jarang ya guys, kecuali itu tuh farm yang gede banget, shed yang gede. Terus juga kalau di factory itu, ya memang kalian digaji per hour dan gaji casual itu tuh gede. Gajinya tuh lumayan gede, bisa sampai 35 dan jamnya tuh lebih panjang gitu. Kalau hujan atau banjir bandang apa segala macam tuh kalian pasti akan kerja ya guys. Kalau farm hujan dikit atau terlalu panas dikit kalian nggak kerja, hujan dikit atau becek gimana kalian tuh nggak kerja gitu. Jadi lumayan lama untuk kalian ngumpulin payslip dan gajian gitu. Jadi kalau satu hari nggak kerja misalkan kalian gaji 28, berarti kalian sudah hampir 200 dolar yang kalian lost. Dan kalau kalian kerja di factory adalah yang nggak enaknya biasanya banyaknya meat ya, meat factory. Kalian tuh harus kuat guys, bener-bener kuat-kuatan. Aku tuh kerja bener-bener banting tulang banget sampai kita tuh kayak kita tipes aja, kita jabanin kerja guys, bener-bener 8 ya kayak tadi aku cerita, overtime, tapi memang gajinya tuh banyak banget guys. Jadi tuh kayak nggak bisa ya dibisa-bisain, nggak ada diadadain, jadi kayak bener-bener harus muter otak ini itu. Kalau di tempat aku ya guys, kalian tuh ngangkatnya bukannya kayak cuma 5 kilo, enggak guys. Kalau di aku ya, kalau yang pekerjaan aku dan di departemen aku itu bisa single handedly ngangkat bisa 17 kilo guys, per box aku ngangkat 17 kilo aku sendirian. Kalian mau cowok
cowok, mau cewek, gak peduli, kalian ngangkat sendiri. Dan di sini tuh udah lumayan beberapa company itu kalau kalian kerjanya 40 jam per minggu, kalian bakal jadi full time. Kalian bakal jadi full time, which is gaji kalian paling rendah itu maybe 24. Dan itu nyesek banget guys. Kalian kerja mati-matian, bener-bener kerjanya parah banget. Kalian gak santai-santai, tapi gaji cuma 24 per jam ya, per hour. Kalau kalian kasual, misalkan kalian sakit, misalkan 2 hari sakit atau 3 hari kalian sakit-sakit mulu gak kuat, kalian bakal gak dipakai lagi di company itu. Memang kasual itu gajinya itu lebih tinggi ya, 5-6-7 $7 lebih tinggi daripada full time. Tapi kalau mereka gak suka kamu dan gak suka kerjaan kamu gak akan dipanggil lagi, dan kamu juga gampang bisa didepak dari company itu. Kalian bisa gampang dipecat. Misalkan kalian masuk terus mereka bilang, sorry ya, kita udah nggak bisa pakai kamu lagi, atau we're not satisfied with your work. Kalau mereka nggak mau pakai kamu lagi untuk kerja di sana, kamu nggak akan kerja lagi di sana. Dan kalian harus mati-matian lagi cari kerjaan yang lain guys, yang eligible untuk visa second dan third year kalian. Dan itu bener-bener tak suck. Gimana sih cari kerjaan itu? Cari kerjaan itu, nyari kerja tuh mudah guys, tapi keterimanya itu susah ya guys. Apalagi nanti juga ini deket-deket ini ada pembukaan lagi WHV. Aku yakin kalian yang pengen war WHV pasti nyonton video ini. Makin banyak anak WHV dan makin banyak orang-orang imigran serta student ya yang nyari kerja di Australia. Makin banyak orang, makin sulit, lapangan pekerjaannya makin sedikit ya guys. Jadi kalian harus pikirin lagi kalau kalian pengen kerja dan tinggal di Australia. So, aku juga ngasih tahu ya guys ke kalian. Jadi ada bukan beberapa ya mungkin beberapa orang ya guys, atau 1-2 orang yang pernah ngepost di WHV ya guys, atau grup Indonesia Australia. Dia bilang kalau dia nggak dapat kerjaan sudah 2-5 bulan nggak dapat kerjaan, yang menurut aku itu bener-bener gini ya guys, kalian itu ke negara orang ya, kerjaan apapun kalau kalian dipanggil kalian datang dan terima aja. Kalau kalian milih-milih pekerjaan, milih-milih tempat, milih-milih ini, milih-milih itu, kapan kalian kerjanya dan dapat gajinya guys? Kapan kalian akan bisa nerusin second dan third year kalian? Kalian itu sudah berjuang loh guys, sudah mati-matian untuk dapetin SDUWHV, udah war sana sini, ngurusin ini itu dari IELTS segala macam, itu semua uang guys. Kalau kalian datang ke sini dan ternyata sia-sia nggak dapat pekerjaan, lalu kalian pulang lagi dan mengeluh, why are you here in the first place? Dan juga paling penting terakhir ya guys, itu udara atau cuaca or weather. Di sini itu ada spring, summer, winter, and autumn. Yang paling menyebalkan adalah summer dan winter ya guys. Di sini itu winter, kalau aku di Adelaide ini itu bisa -2 guys, -2, bener-bener kayak peaknya tuh -2 ya. Dan aku tuh tinggalnya tuh di hills, top of the hills. Aku tuh kayak lumayan paling tinggi gitu di sini, tempat tinggalnya. Dan itu mobil aku bisa kalian lihat sendiri, sampai kaca, pintu segala macam itu tuh es semua. Aku tuh tiap pagi ya, karena aku AM shift, aku tuh harus masak air dan aku harus siramin ke mobil aku biar mobil aku bisa nyala dan aku bisa masuk, biar nggak ada esnya, biar esnya meleleh. Bayangin guys, dan itu sedingin apa. Dan panasnya itu bukan cuma kayak panas terik matahari gitu ya, kayak di Bali doang. No, ini tuh panasnya tuh berangin. Anginnya pun panas guys. Bayangin sebusik apa kulit kalian. Aku tuh pernah ke City ya, bela-belain karena aku pengen banget ke salah satu tempat. Dan aku itu zonk banget guys, bener-bener lagi angin kenceng. Nafas pun engap guys, nafas aja susah karena saking sakitnya mau nafas. Hidung tuh sakit banget, saking panas ya, 45 derajat. Itu sepanas apa? And this is Australia. Ini Australia guys, panasnya nggak kayak di Indonesia, beda, UV-nya pun beda. Aku keluar aja guys sehari ya, pakai lengan panjang nih, ini nggak kelihatan, ini ku belang sebelang-belangnya. Dan kalian di sini tuh ya, mau winter mau summer harus pakai SPF karena UV-nya tuh kenceng. Oh, dan juga aku mau ngebahas obat-obatan ya guys, tentang obat-obatan. Kalau di sini menurut aku di Australia, obat-obatan di kayak chemist warehouse, jadi kan jual obat-obatan namanya chemist warehouse kayak begini. Itu menurut aku obat-obat Australia itu nggak terlalu kenceng ya guys, obatnya tuh nggak terlalu kenceng kayak di Indonesia. Oh, di Indonesia tuh obat-obatnya tuh kayak kita tuh 2 hari tuh bisa langsung sembuh. Kalau di sini tuh nggak, almost a week untuk sembuh. Tuh pengalaman aku ya guys, pengalaman aku tuh kayak almost a week. Untuk pegel-pegel linus segala macam di sini tuh trombopop nggak ada ya guys. Maksudnya bukan nggak ada banget ya, mungkin kalau kalian nemuin mungkin ada. Tapi aku sudah cari, udah ngubek-ngubek beberapa chemist warehouse, even Coles and Woolies, nggak ada trombopop guys. Aku sampai beli trombopop 5 bawa dari Indonesia. Di sini Norit pun nggak ada, jadi kalian harus bener-bener prepare. Dan aku tekankan lagi ke kalian ya guys, kalau kalian kerja di sini bener-bener harus kuat fisiknya. Kalian nggak bisa ngeluh, nggak bisa ngambek-ngambekan, nggak bisa merasa
kenapa kayak gini banget ya, kenapa ini. No, you cannot do that. Kalau kamu kayak begitu, kamu gak akan dapat pekerjaan or even gak bisa tinggal di sini lama-lama. Gak enaknya kayak begitu, tapi enaknya ya gajinya, uangnya enak, orang-orangnya di sini bule-bulenya baik kok guys, bule-bulenya baik. Malah justru yang lebih gak enak itu justru orang dari negara yang sama gitu. Itu sih pengalaman aku ya guys. Tapi ya again, kalian gak mau dengerin pengalaman dan saran aku, silahkan. And ya, kita sudah ada di penghujung cerita. Thank you so much for watching this video. I hope this video can give you insights and new perspectives. Semoga video ini membantu kalian menambah informasi, decide apakah mau kesini atau war atau enggak. Thank you so much for watching. Follow my Instagram. Dan komen di bawah kalian pengen aku buat video yang kayak gimana atau tentang apa. Don't forget to like and subscribe dan share this video to your friends. And I'll see you guys on my next video. Bye!